Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang adik-adik udah pada ngantuk apa ini? Kekenyangan ya? Diulang lagi ya. Baik, diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Nasional dan yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Nasional dan yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Cilang Selatan serta pimpinan ranting Aisyah Cilang Selatan dan yang saya hormati segenap panitia pengurus acara pada siang hari ini dan yang saya hormati pula PKM Masjid Al-Kausar beserta pengurus yang lainnya. Dan tak lupa juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan yang saya banggakan adik-adikku semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini dicatat sebagai amal soleh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah sehingga kita dapat berkumpul di hari yang baik, Sayyidul Ayyam, rajanya para hari, yaitu hari Jumat. Dan alhamdulillah kita berkumpul pun dalam acara yang baik, yaitu kebiar ta'awun dalam rangka santunan anak yatim, piatu dan duafa. Salawat serta salam tak lupa tetap terlimpah curahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya, Bu? Adik-adik, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah. Bahagia ya? Bahagia, senang ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dikumpulkan dalam suatu kegiatan yang baik, dan tentunya acara-acara seperti ini adalah acara yang mengandung banyak keberkahan dan juga manfaat untuk kita semua. Karena di dalam agama Islam sangat dianjurkan sekali Bapak Ibu untuk kita selalu berbuat ihsan, yaitu berbuat kebaikan. Maka salah satu dari aspek kebaikan itu adalah menyayangi anak-anak yatim dan juga duafa. Apalagi yang namanya anak-anak yatim ini memiliki posisi yang istimewa dalam pandangan Islam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 36.
yang ayatnya berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama. Al-ayat. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Al-ayat. Dalam ayatnya masih ada selanjutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada Quran Surat An-Nisa ini ayat 30 dijelaskan bahwasanya kedudukan anak-anak yatim itu adalah setelah kedudukan mengesahkan Allah, taat kepada kedua orang tua, kemudian yaitu kepada karib kerabat, dan setelah itu kepada anak-anak yatim. Kedudukannya ada yang keempat. Maka ini menandakan begitu istimewanya anak yatim dalam pandangan Islam. Sehingga di dalam Al-Quran itu disebutkan kurang lebih 23 kali kalimat yatim. Dan juga dikuatkan kembali pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil yatama wal islahul lahum khair wal islahul lahum khair. Al-ayat. Yang artinya mereka menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang anak-anak yatim, katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alhamdulillah pada siang hari ini kita mengadakan acara yang begitu mulia, karena ini adalah contoh dari Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita pula untuk memperhatikan anak-anak yatim dan juga kaum duafa. Oleh sebab itu ada beberapa keutamaan yang akan diperoleh bagi orang yang memperhatikan, menyayangi anak-anak yatim. Keutamaan yang pertama adalah terhindar dari golongan pendusta agama. Jadi yang pertama, terhindar dari golongan pendusta agama. Dalilnya tadi Quran Surat Al-Ma'un. Adik-adik hafal Surat Al-Ma'un tidak? Hafal? Coba yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ya, Surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak-anak yatim, orang-orang
yang tidak peduli orang-orang yang berkata kasar, orang-orang yang melakukan tindakan tercela kepada anak-anak yatim, maka ia termasuk orang yang mendustakan agama. Walaupun mungkin ia melaksanakan ibadah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah, tapi jika tidak memperdulikan anak yatim atau bahkan sampai melukainya, maka ia termasuk pendusta agama. Maka pada siang hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, masya Allah, menyedekahkan, menginfakkan sebagian hartanya untuk keperluan anak-anak yatim dan duafa ini adalah hal yang sangat baik. Mudah-mudahan harta bapak ibu yang sudah diinfakkan Allah balas menjadi yang lebih baik, dan Allah balas dengan yang lebih banyak lagi. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian wala yaqulu 'ala ta'amil miskin, dan tidak melanjutkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, melaksanakan salat. Alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yara'un, yang berbuat riya, wa yamna'un dan ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Bapak ibu yang dirahmati Allah, maka jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang mendustakan agama kita sendiri. Maka salah satu caranya untuk menjadi orang yang baik agamanya, diantaranya adalah selalu memperhatikan anak-anak yatim. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kemudian keutamaan yang kedua adalah akan bersama Rasulullah di surga. Orang yang peduli terhadap anak yatim akan bersama Rasulullah SAW di surga. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha, wa asyara bis sababati wal wusta, wa farraja bainahuma syai'a." Artinya, aku atau Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang merawat, yang peduli, yang sayang kepada anak-anak yatim, maka mereka seperti ini dalam surga. Artinya memberikan isyarat jari telunjuk dan jari tengah seraya sedikit direnggangkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Bapak Ibu ya, orang-orang yang peduli, merawat dan menyayangi anak-anak yatim kita ini, kata Rasulullah, nanti akan bersamanya bagaikan dua jari, begitu dekat. Gitu ya. Karena ini adalah warisan Rasulullah SAW yang sudah beliau ajarkan. Bahkan beliau saja pun ketika masih dalam kandungan sudah menjadi yatim. Adanya masih ingat enggak ayahnya Rasulullah siapa? Abdullah ya. Kemudian ibunya siapa? Rasulullah ditinggal ibunya ketika usia berapa? 8 tahun? 8 tahun. Masya Allah, itu ditinggal. Luar biasa. Makanya Rasulullah SAW sangat menyayangi orang-orang yang ditinggal oleh ayahnya maupun ditinggal oleh ibunya, karena beliau merasakan betul bagaimana perasaannya. Sehingga beliau pun sangat senang sekali kepada orang yang memperdulikan anak-anak yatim ini. Maka nanti di surga bersama beliau bagaikan dua jari ini. Wa asyara bis sababati wal wusta wa faraja bainahuma syai'a.
akan bersamaku bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Begitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini acara yang dilakukan pada bulan Muharram. Tadi sudah disampaikan di awal, bulan Muharram bulan yang baik, atau kita kenal dengan bulan Syura. Maka dalam pandangan Islam ini adalah bulan yang mulia. Kenapa dinamakan Asyarul Hurum? Kenapa dinamakan bulan yang mulia? Annal ma'siyata fiha asyaddu 'iqaba wa ta'ata fiha aktsaru sawaba. Sesungguhnya orang yang bermaksiat di bulan yang Allah muliakan, maka siksanya akan lebih berat. Dan barang siapa yang melakukan ketaatan di bulan yang Allah muliakan, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Maka salah satunya ini sedang kita laksanakan. Mudah-mudahan ya acara yang kita selenggarakan ini mendatangkan kebaikan dan pahala untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga, menyayangi anak-anak yatim dapat melunakkan hati. Karena ada seorang sahabat yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Karena pada saat itu sahabat itu merasakan hatinya begitu keras, tidak tenang dalam dirinya. Maka beliau pun bersabda, "An Abi Hurairah anna rajula syaka ila Nabi qaswata qalbi faqala imsah ra'sal yatim wa ta'imul miskin." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa terdapat seorang laki-laki yang mengadu kepada Nabi tentang hatinya yang keras. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, berilah makan kepada orang-orang miskin dan usaplah kepala anak-anak yatim. Jadi salah satu cara melunakkan hati kita supaya tidak keras, yaitu memberikan makan kepada orang-orang miskin dan mengusap kepala anak-anak yatim. Dalam artian menyayangi, memperhatikan mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga momen yang baik ini ya terus kita jaga, terus kita lestarikan, karena ini adalah salah satu ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga terus dijalankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan ini adalah perkara yang sangat baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita sebagai orang-orang yang beriman pun juga berusaha menjalankan hablum minallah, hubungan baik dengan Allah yang berupa ibadah, dan juga melaksanakan hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia dengan baik, di antaranya dengan kegiatan seperti ini. Di sisi lain, menyantuni anak-anak yatim itu mendatangkan kebaikan-kebaikan, tapi di sisi lain ada peringatan, ada nadilah. Karena Al-Quran itu, isi Al-Quran itu, isi Al-Quran ya, biasanya berisi dua hal, basyirah dan nadilah, kabar gembira dan peringatan. Dan isi Al-Quran itu sebagai al-huda, petunjuk bagi kita semua. Dan Al-Quran itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun perlu mendalami
terus membaca, terus didalami, direnungkan dan dipelajari bersama. Adik-adik masih ingat enggak wahyu yang pertama Quran surat apa? Quran surat apa? Al-Alaq ayat berapa? 1 sampai 5. Ini saya sengaja ya Bapak Ibu ulang-ulang ke anak-anak supaya nggak ngantuk Bu. Ini anak-anak udah kelihatan ngantuk, aduh sudah bisa ini. Coba yuk kita murojaah yuk Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Lamal insana ma lam ya'lam. Jadi nama ayat ya Bu. Kalau ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adik-adik mengulang kembali ya supaya tidak lupa. Itu wahyu yang pertama diberikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat siapa? Malaikat Jibril. Dan isinya tadi sebagai petunjuk, kabar gembira dan peringatan untuk kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita kembali lagi, ada satu peringatan agar senantiasa kita berhati-hati terhadap harta-harta untuk anak-anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 10 yang berbunyi, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu sedang menelan api di dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Maka ini sebagai peringatan dan sebagai pengingat agar jangan sampai kita menyalahgunakan apalagi memakan anak yatim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali lagi, setidaknya ada beberapa poin tentang keutamaan memperhatikan, menyayangi anak-anak yatim. Yang pertama adalah bersama Rasulullah SAW di surga bagaikan dua jari telunjuk ini. Kemudian yang kedua adalah tidak termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama. Kemudian selanjutnya adalah dapat melembutkan hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, tidak usah panjang lebar ya. Habis ini ada acara lagi ya Bu. Sedikit lagi ya, karena waktu sangat terbatas ini, sudah mau asar. Kemudian yang terakhir, rumah yang terbaik adalah rumah yang diisi oleh anak-anak yatim. Dalam sebuah hadis disebutkan, khairul baiti fil muslimin baitu fihi yatim yuhsanu ilaihi wa syarru baiti fil muslimin baitun fihi yatim yusa'u ilaihi, rawahu Ibnu Majah. Artinya, sebaik-baik rumah di kalangan umat Islam adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak-anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan seburuk-buruk rumah adalah bagi seorang muslim itu rumah yang di dalamnya ada anak yatim tetapi tidak diperlakukan dengan baik atau diperlakukan dengan buruk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita gunakan segala
yang masih kita miliki pada hari ini untuk berusaha menjadi orang yang ihsan dengan harta kita, dengan tenaga kita, untuk memperhatikan apa yang menjadi warisan Rasulullah SAW, yaitu supaya menyayangi dan memperhatikan anak-anak yatim ini. Mudah-mudahan adik-adik semuanya ini ya menjadi adik-adik yang soleh dan solehah, menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang bermanfaat di Indonesia dan bangsa. Saya kira itu saja. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Oh, boleh, baik. Oke, baik. Saya kira itu saja untuk silakan anak-anak dari Masjid Al-Kausar mau menampilkan bacaan ayat Al-Quran.